Sebelumnya kami dari kelompok 13, perkenalkan saya Santi Febrianingrum dengan NPM C1B022-023 dan teman-teman saya. Saya Mulia Warahma dengan NPM C1B022-020. Saya Rantinita dengan NPM C1B022-014. Dan saya Olfa Aryani dengan NPM C1B022-013. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dari Bapak Muhammad Yasser Iqbal Daulay, SEMBA, yaitu tugas riset produk UMKM yang ada di Kota Bengkulu dengan menggunakan teknik bisnis model kanvas. Pertama, kami akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk penjualan jajanan Mbak Yu. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan produk dari CK Gift. Produk yang pertama dari jajanan Mbak Yu berupa makanan yaitu soto dan lumpia. Untuk produk yang kedua dari CK Gift berupa berbagai macam hadiah. Di sini kami akan menjelaskan produk yang pertama terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama ada value propositions. Di sini, value propositions adalah nilai atau manfaat yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Yang pertama, ada produk jajanan Bayu ini menawarkan makanan dengan porsi yang banyak dan rasa yang unik membuatnya berbeda dari yang lain. Lalu yang kedua, ada harga produk ini bersaing dan terjangkau oleh orang banyak, sehingga memberikan nilai tambah dalam hal ekonomi. Lalu yang ketiga, pembayarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga lebih mudah untuk diakses. Yang keempat, layanan yang cepat dan mudah. Lalu ada customer segmentasi. Nah, customer segmentasi ini adalah proses membagi pelanggan Anda menjadi kelompok-kelompok atau target pasarnya. Segmentasi pelanggan pada produk jajanan Bayu ini lebih fokus ke mahasiswa, terlebih yang di sekitar kampus dan di Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu adalah channel. Channel adalah elemen terpenting untuk mencapai kesuksesan bisnis karena channel dapat dijadikan sebagai alat pemasaran bisnis. Nah, di sini pada produk Mbak Yu menggunakan channel berupa via online atau WhatsApp. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship ialah bagaimana cara kita menjaga supaya pelanggan tetap royal terhadap bisnis kita. Pada produk Mbak Yu menggunakan cara untuk menarik pelanggan. Yang pertama yaitu dengan gratis ongkir sekitar unit dan yang kedua promo buy one get one pada produk lain. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari key activities dan key resource. Yang dimana key activities ini adalah kegiatan seperti apa yang dilakukan dalam bisnis yang dijalani. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang Mbak Yu lakukan dalam bisnisnya. Yang pertama itu Mbak Yu membeli dan menyiapkan bahan. Tahap awal dalam bisnis jajanan Mbak Yu ini adalah mencari dan membeli bahan-bahan segar yang dibutuhkan. Di sini Mbak Yu juga melakukan persiapan awal seperti mencuci, memotong, dan merendam bahan-bahan ini untuk memastikan kualitasnya. Yang kedua, itu ada pembuatan soto dan lumpia, dibuat ketika ada yang memesan. Jajanan Mbak Yu ini mengikuti pendekatan yang unik dengan hanya melalui proses memasak soto dan lumpia setelah ada pemesanan dari pelanggan. Jadinya tidak ada produksi yang berlebihan dari jajanan Mbak Yu ini. Dan Mbak Yu juga memastikan soto dan lumpia yang dibuat oleh Mbak Yu ini selalu segar dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk yang ketiga itu ready stock untuk 1-2 hari setelah pemesanan. Nah, Mbak Yu akan membuat soto dan lumpianya 1-2 hari setelah pelanggan memesannya. Ini memberikan Mbak Yu fleksibilitas dalam menghadapi situasi tidak terduga dan Mbak Yu selalu memastikan pelanggannya dilayani dengan baik. Selanjutnya ada key resource, yang dimana key resource ini adalah sumber daya apa yang mendukung usaha. Nah, di sini Mbak Yu memiliki beberapa sumber daya untuk membuat soto dan lumpianya. Yang pertama itu ada kompor. Ini adalah salah satu sumber daya utama dalam bisnis jajanan Mbak Yu. Dan ini adalah alat utama yang digunakan untuk memasak soto dan lumpia. Dengan kompor yang handal, Mbak Yu dapat memastikan bahwa makanan yang Mbak Yu buat selalu matang secara merata dan memiliki rasa yang lezat. Yang kedua itu ada kulkas. Kulkas ini memiliki peran penting dalam bisnis Mbak Yu untuk menjaga kesegaran bahan-bahan makanan. Ini membantu Mbak Yu menyimpan daging, sayuran, dan bahan-bahan lainnya pada suhu yang aman sehingga Mbak Yu dapat menghindari pemborosan dan selalu menyajikan makanan yang segar kepada pelanggannya. Yang ketiga itu ada peralatan masak. Nah, peralatan masak yang digunakan Mbak Yu itu seperti panci, wajan, pisau, dan alat-alat lainnya. Ini adalah aset berharga dalam produksi makanan Mbak Yu. Mereka memungkinkan Mbak Yu untuk mempersiapkan dan memasak
hidangan dengan efisien dan kualitas terbaik. Yang keempat itu adalah kendaraan pribadi. Ini adalah sumber daya yang digunakan Mbak Yu untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan-pelanggannya. Mereka memungkinkan Mbak Yu untuk menjalankan layanan pengiriman yang efisien dan tepat waktu, sehingga pelanggan Mbak Yu ini mendapatkan makanan mereka dengan baik, terutama jika mereka meminta pengirimannya dengan cepat. Yang ketujuh yaitu K-Partners. Nah, K-Partners ini adalah rekan kerja sama yang membantu dalam aliran bisnis. Produk penjualan Mbak Yu ini usahanya masih dijalankan secara mandiri dengan mengantarkan pesanannya secara langsung kepada customer. Yang kedelapan yaitu cost structure. Nah, cost structure ini biaya apa saja yang dikeluarkan pada usaha bisnis. Nah, biaya yang dikeluarkan pada usaha bisnis Mbak Yu ini yaitu biaya listrik, biaya produksi, dan biaya bensin yang digunakan untuk mengantarkan pesanan. Yang kesembilan yaitu revenue stream. Nah, revenue stream ini pendapatan yang didapat dari usaha bisnis. Untuk usaha Mbak Yu ini, modalnya dari modal sendiri dan pendapatan langsungnya dari penjualan produk dan layanan pengiriman makanan yang dibayar secara langsung di tempat atau COD. Baiklah, kami akan menjelaskan produk yang kedua, yaitu produk dari CK Gift dengan menggunakan teknik bisnis model kanvas. Nah, yang pertama ada value propositions. Di sini, produk CK Gift hadir untuk memudahkan Anda menemukan berbagai jenis hadiah, mulai dari buket bunga, bunga meja, hingga bridal shower yang sempurna untuk berbagai acara istimewa seperti pernikahan, kelahiran, dan kepanitiaan. Lalu yang kedua ada customer segmentasi. Nah, CK Gift ini cocok untuk usia mulai dari remaja hingga orang dewasa yang berusia dari 12 tahun hingga 40 tahun di Kota Bengkulu. Untuk channelsnya, Anda dapat dengan mudah memesan produk CK Gift melalui berbagai platform media sosial CK Gift, termasuk Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya ada customer relationship. Cara CK Gift menjaga pelanggannya dengan memberikan customer bebas produk dan ketika ada kecacatan atau ketidaksesuaian pada produk dengan memberi layanan melalui IG, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu pengecekan kembali pada produk sudah sesuai dengan pesanan atau belum. Selanjutnya ada key aktivitas. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis CK Gift ini ialah pertama, membuat perencanaan usaha, kedua, membeli semua bahan, dan ketiga, membuat beberapa contoh gift setelah itu menjualnya dan melalui media sosial. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari key resource dan key partners. Key resource atau sumber daya yang digunakan oleh CK Gift ini adalah yang pertama itu ada tempat penyimpanan khusus varian hadiah. CK Gift ini memiliki lokasi penyimpanan khusus yang dirancang untuk menjaga keamanan dan integritas varian hadiahnya. Tempat khusus yang dimaksud oleh CK Gift ini adalah gudang yang sudah lama tidak ditempati. Tempat ini membantu CK Gift mengatur stok dan menjaga agar hadiah-hadiah tersebut tetap dalam kondisi terbaik hingga siap dikirim kepada pelanggannya. Yang kedua itu ada peralatan pembuatan hadiah. CK Gift ini dilengkapi dengan berbagai peralatan yang diperlukan untuk membuat hadiah-hadiah CK Gift dengan kualitas terbaik. Ini termasuk mesin cetak, peralatan pengemasan, dan alat-alat lain yang digunakan dalam proses produksi hadiah-hadiah unik CK Gift. Peralatan ini adalah inti kemampuan CK Gift untuk menciptakan produknya lebih berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu key partners. CK Gift menjalankan bisnisnya ini masih secara mandiri dan tidak memiliki mitra eksternal yang berperan secara signifikan dalam operasionalnya. CK Gift ini bertanggung jawab atas semua aspek mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi, pemasaran, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Nah, CK Gift ini belum membentuk kemitraan formal dengan pihak eksternal atau pihak lain yang berkontribusi secara langsung pada operasinya. Yang kedelapan yaitu cost structure. Nah, biaya yang dikeluarkan pada usaha bisnis CK Gift ini biaya internet yang digunakan untuk menjalankan usaha bisnisnya secara online dan biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan bakunya. Nah, yang kesembilan yaitu revenue stream. Untuk biaya usaha CK Gift ini, modal usahanya dari modal sendiri dan pendapatan langsung dari penjualan produk gift-nya. Terima kasih.
Baiklah, itulah tadi presentasi hasil dari tugas riset produk UMKM di Kota Bengkulu dengan teknik bisnis model kanvas dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan di presentasi kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.